Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya segenap warga GKJ Pekalongan, besok pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita akan bersama-sama merayakan sakramen perjamuan. Terkhusus Bapak, Ibu, dan Saudara diperkenankan untuk ikut dalam perjamuan di dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Untuk itu, perlu kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, dipersilahkan tiap keluarga menyediakan makanan serta minuman. Diupayakan makanan yang bisa dicuil-cuil atau dipotong sehingga cukup kecil untuk dimakan dalam satu suap. Silahkan pilih makanan dan minuman sesuai dengan kebiasaan yang tersedia di rumah masing-masing. Yang kedua, nanti perjamuan kudus akan dipandu oleh tayangan di video YouTube GKJ Pekalongan, ataupun majelis akan menyediakan panduan tertulis yang akan dibagikan kepada warga gereja yang mengadakan perjamuan kudus dan ibadah di rumah masing-masing. Dan perjamuan kudus dilakukan serentak besok hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, baik itu warga di induk maupun di Pepandan Comal dan juga Kaligawe. Nah, saudara-saudara, sebelum kita ikut menikmati dan merayakan perjamuan kudus, lebih dulu kita akan melakukan persiapan atau pendadaran perjamuan. Maka, mari kita memasuki saat hening sejenak dan kita berdoa, menyiapkan hati sebelum mempersiapkan diri kita sebelum menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk menyambut pemeliharaan iman berupa sakramen perjamuan yang akan kami rayakan dan nikmati besok hari Minggu 14 Juni 2020 dalam ibadah keluarga. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk ikut terlibat dalam pelayanan perjamuan kudus, dan kami yakin bahwa kami Tuhan berikan kemampuan untuk menyiapkan hati kami, menguji diri kami masing-masing, agar kami sungguh-sungguh layak menerima pelayanan perjamuan kudus. Dalam rangka menyiapkan diri kami ya Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami yakin Allah menolong kami, memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bacakan satu ayat yang diambil dari 1 Korintus 11, ayatnya yang ke-29. 1 Korintus 11, ayat 29. Beginilah bunyinya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Allah yang diucapkan oleh kesaksian Rasul Paulus ketika menggembalaan jemaat di kota Korintus. Pada waktu itu, di kota Korintus diadakan ibadah yang di dalamnya ada perjamuan kudus. Dilakukan di rumah-rumah, dalam keluarga. Ada sebuah permasalahan yang serius yang dilihat oleh Rasul Paulus ketika orang-orang jemaat di Korintus melakukan perjamuan. Orang-orang yang kaya, para juragan, itu bisa datang tepat waktu dan mereka bisa makan dan minum sepuasnya. Sedangkan orang-orang yang menjadi pelayan, para hamba, karena harus membereskan rumah majikannya, biasanya mereka datang terlambat. Karena terlambat, mereka tidak kebagian makanan dan minuman perjamuan. Maka kalau kita baca ayat ini seterusnya, dikatakan bahwa ada yang sakit, bahkan ada yang sampai meninggal karena tidak kebagian makanan dan minuman. Karena kerakusan orang-orang yang ikut dalam perjamuan. Karena perjamuan di kota Korintus begitu semrawut, maka Rasul Paulus dengan keras menegur mereka.
Maka dia mengatakan setiap orang haruslah menguji dirinya masing-masing sebelum berangkat dan sebelum ikut dalam perjamuan kudus. Apa yang diuji menurut Rasul Paulus? Yang diuji adalah niat mereka ikut dalam ibadah dalam perjamuan. Bukan untuk memuaskan nafsu makan dan minum sampai kenyang, bahkan sampai mabuk-mabukan. Kalau itu niatnya, maka mereka tidak layak ikut dalam perjamuan kudus. Niat dalam bersekutu, niat dalam perjamuan adalah mensyukuri anugerah Allah dalam Kristus yang disimbolkan oleh roti dan anggur perjamuan. Niatnya adalah justru berbagi kasih, berbagi makanan minuman, seperti Kristus berbagi kehidupan. Itulah niat yang baik, niat yang benar ketika kita semua ikut dalam perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara, kita layak dan pantas ikut perjamuan kudus bukan karena kita suci, tanpa dosa. Namun justru karena kita mengakui dosa kita bersyukur diberi izin oleh Tuhan untuk menikmati anugerah melalui pemeliharaan iman, yaitu perjamuan kudus. Maka mari kita meniatkan hati kita, menguji hati kita masing-masing untuk ikut perjamuan dengan penuh syukur. Bukan demi kepentingan kita, melainkan berbagi dengan sesama dalam semangat kebersamaan. Demikian firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk berefleksi. Dan mari kita memasuki saat hening. Dan di dalam saat hening itu kita merenungkan dua hal. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita sebagai orang yang berdosa, namun oleh anugerah Allah di dalam Kristus, kita ditebus dan diselamatkan olehnya. Yang kedua, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, apakah kita bersedia hidup dengan penuh syukur dan mau melayani, berbagi kehidupan kepada sesama? Mari mengambil saat hening, menguji niat, menguji diri kita masing-masing. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar niat kami ikut perjamuan kudus bukanlah untuk memuaskan nafsu kami, melainkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasakan diri kami tidak layak dan tidak pantas, namun Engkaulah yang melayakkan kami. Maka Tuhan, biarlah kami menyambut perjamuan kudus dengan penuh syukur, menghayati tubuh dan darah-Mu yang dikorbankan di kayu salib demi penyelamatan atas kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami menjaga hati dan pikiran kami agar kami sungguh-sungguh siap ikut dalam perjamuan kudus. Kami yakin melaluinya iman kami akan Tuhan pelihara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, persiapan perjamuan kudus atau pendadaran telah selesai. Pada prinsipnya, persiapan perjamuan kudus atau pendadaran adalah dilakukan oleh diri kita masing-masing di hadapan Allah. Dan mari kita menyambut perjamuan kudus dengan penuh syukur dan penuh sukacita, karena melaluinya iman kita akan semakin terpelihara. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Amin.